Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kastara View. Semoga gue bisa lebih lebih apa namanya konsisten, lebih konsisten lagi untuk upload video supaya lebih bisa sharing ke teman-teman semua. Nah kali ini cukup kritikal juga. Gue mau sharing pengalaman gue, bukan share pengalaman sih, mau sharing terkait working holiday visa ke teman-teman semua. Jadi gini. Banyak banget yang bingung tujuan mau ke Australia itu mau kemana, mau kerjanya gimana segala macam. Kita bahas yang pertama masalah tujuan ya. Kalau tujuan ke Australia itu pertimbangkan lagi kondisi teman-teman semua. Teman-teman ini buru-buru untuk mau dapetin second year, third year, atau nggak buru-buru gitu kan. Kalau buru-buru udah nggak ada pilihan, berarti harus nyari kerjaan yang eligible. Kalau memang nggak sebenarnya buru-buru tapi nggak mau ngejar second year sama third ya bebas mau kerja di mana aja. Nah, cuma kalau teman-teman di sini buru-buru dan teman-teman mau ngejar second year sama third year, teman-teman harus benar-benar memutuskan untuk ke Outback langsung. Dan memang nggak banyak pilihan, terutama di bulan-bulan tertentu kayak di akhir tahun sama awal tahun itu kayak nggak banyak pilihan. Kerjaan yang mungkin paling cepet aja kayaknya di Chicken Factory ataupun di Meat Factory dan itu pun akhir-akhir ini susah ya karena harus waiting list dan lain-lain. Harus waiting list, nunggu karena banyak yang pengen masuk untuk kerja ke sana. Nah, terus kalau untuk farm itu juga lagi nggak terlalu banyak, jadi teman-teman harus banyak pertimbangin kerjaannya itu mau ke mana, tujuan daerahnya mau kemana, itu harus benar-benar dipertimbangin sesuai kondisi teman-teman semua. Nah, terus yang kedua itu terkait masalah budget. Kalau teman-teman ini posisinya punya waktu, saran gue sih ke kota yang cukup besar ya, kayak misal entah itu Melbourne atau Sydney. Karena nanti kalau dapat kerjaan di Outback itu move-nya nggak terlalu jauh, mobilisasinya nggak terlalu mahal. Karena ya tiket segala macam itu kan nanti harus keluar uang lagi segala macam. Kalau belum kerja itu cukup cukup sangat berpengaruh ke teman-teman semua. Tapi kalau udah kerja sih mungkin agak mendingan ya. Nah jadi tadi pertimbangan pertama itu masalah kondisi teman-teman, buru-buru atau enggak, terus umurnya udah mepet atau belum. Terus yang kedua terkait kerjaan, kalau bisa mulai apply dari Indo silahkan apply dulu, cari di Facebook ataupun cari di Facebook itu nggak cuma postingan, tapi coba baca komen-komenannya. Kadang ada yang ngebales lowongan kerjaan segala macam. Yang kedua atau mungkin bisa apply di website-websitenya, silahkan apply di website. Terus kalau mereka minta interview ya udah berarti memang belum rezekinya. Nah kalau udah di sini nanti coba dihubungin lagi, posisinya udah di Australia, masih bisa interview atau enggak, itu coba dihubungin. Terus pertimbangannya itu tadi ya, yang kedua itu kan kalau saran gue sih di kota dulu ya, karena maksudnya kalau mau ke kota dulu, itu ke kota-kota yang cukup besar, jangan yang kota-kota kecil, nanti takutnya mahal biayanya. Memang dari Indo, misal contoh dari Indo ke Darwin, terus memang itu agak lebih murah, atau dari Indo ke Perth, memang tiketnya agak lebih murah daripada ke Sydney. Tapi ketika nanti dapat kerjaan di daerah New South Wales, berarti harus penerbangan ke Sydney. Kalau mau pakai mobil ya silahkan gitu. Atau misal pesawat harus penerbangan ke Sydney. Itu sama aja, mahal gitu kan. Jadi mendingan kalau aku di Sydney dulu, udah buru. Jadi kalau aku sih di Sydney dulu itu lebih enak buat teman-teman semua gitu. Terus apalagi ya, pertimbangannya sih itu ya. Terus coba dipelajarin ya buat teman-teman yang mau ke Australia untuk kerja WHV, terutama coba dipelajarin WHV itu seperti apa. Peraturan-peraturan yang saat ini berlaku itu seperti apa terkait kayak eh, apply second year-nya requirement-nya gimana, apply third year-nya requirement-nya seperti apa, supaya teman-teman bisa benar-benar terarah nanti di sini gitu. Dipelajarin juga kerjaan yang eligible di mana aja segala macam. Terus kalau memang punya SIM internasional lebih bagus juga, nanti ada kesempatan di sini untuk berkendara untuk nyetir mobil selama 6 bulan meskipun belum punya Australian driving license seperti itu. Nah itu ya, terus kalau udah di Australia nanti tinggal cari kerja, ya perbanyak relasi yang bagus gitu. Terus mungkin bisa nanya di grup segala macam. Terus
Ini ya. Jadi jangan hanya sekedar wah itu influencer itu ngasih tahu buat datang ke Darwin, influencer itu ngasih tahu untuk datang ke Perth, untuk datang ke Sydney, untuk datang ke Melbourne. Itu semua tuh tergantung tujuan teman-teman semua. Beneran, menurut gue ya. Itu semua tergantung ke tujuan teman-teman semua mau apa prioritasnya. Tujuannya ke Australia mau apa. Tuh. Kalau tujuannya mau PR, silahkan gali lebih jauh lagi. Itu perjalanan yang panjang ya. Kalau mau PR, itu perjalanan yang panjang. Jadi nggak bisa langsung nanti di sini selesai WHP langsung apply PR itu nggak bisa. Jadi itu perjalanan yang panjang banget. Nggak hanya setelah datang ke region area langsung jadi PR enggak, tapi coba digali dulu, dipertimbangkan baik-baik karena kayak rata-rata penghasilan atau rate per hour-nya di tiap kota itu beda-beda, walaupun bergantung dengan pekerjaannya. Memang di sana ketika dapat kerjaan yang di Vivo, di daerah utara, northern atau western gitu, Western Australia, itu rate-nya lebih gede. Tapi ketika di Sydney, kerjaannya, lowongannya lebih banyak, tapi saingannya juga lebih banyak. Jadi pertimbangannya tuh banyak banget, jadi kayak jangan langsung buru-buru gitu, dapat visa langsung buru-buru mau berangkat. Ya meskipun oke umurnya tuh mepet, tapi kan pasti ada waktu sehari 2 hari untuk riset, untuk matangin bener-bener nih apa yang perlu dipertimbangkan untuk memilih ataupun tujuan mana nih yang mau datang pertama meskipun umurnya mepet segala macam. Ketika umurnya mepet tapi pertimbangannya juga mau nyari uang juga, itu kan juga harus dipertimbangin juga. Jangan hanya serta-merta umur mepet terus langsung gerusak-gerusuk terburu-buru untuk ke daerah tertentu gitu kan. Nanti nyesel, ketika nyesel apa? Pindah ke mana lagi? Biaya lagi. Atau baru sehari langsung balik ke Indonesia. Gue ada ketemu orang Jogja dulu, dia baru 2 hari atau 3 hari gitu di sini karena nggak sesuai ekspektasi, karena dia pakai agensi datang ke Australia bayar 80 juta, terus akhirnya balik ke Indonesia karena nggak sesuai ekspektasi gitu. Ya nggak tahu kan. Jadi benar-benar itu tuh keputusan besar untuk datang ke Australia. Jadi jangan sampai nyesel, jangan sampai kalian punya ekspektasi tanpa kalian adanya riset terlebih dahulu, tanpa adanya kalian mencari tahu apa yang akan kalian lakukan di sini, apa yang akan kalian jalani visa ini seperti apa. Jadi gitu. Jadi jangan gampang banget termakan sama omongan influencer. Masa omongan gua, kalian tuh riset dulu gitu kan. Misal saya ngasih saran kalian untuk apply di website, ya coba cari di website kalian lakuin segala macam silahkan gitu. Misal saya nyaranin buat datang ke Sydney atau saya nyaranin ke perusahaan ini, perusahaan itu, ya kalian riset dulu, jangan serta-merta ambil keputusan gitu kan. Ya ini semua untuk kebaikan kalian semua, untuk kebaikan kita juga. Oke, itu dulu. Nanti kedepannya gue bisa sharing lagi. Semoga bisa sharing lagi ke teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman. Minta tolong subscribe-nya sama like-nya. Dan jangan lupa untuk tetap belajar. Ngapain sih? Oke, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Pokoknya tetap sehat-sehat terus. Jaga diri baik-baik. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.